resep yang akan saya share hari ini adalah bakpao. Bakpao ini bakpaonya ya, jadi bukan isinya. Nah, untuk bakpao ini bikinnya sangat mudah, tapi hati-hati. Jadi kalau dikukus terlalu lama, seperti ini penampilannya, dia pecah dan terlihat ya masih enak, tapi warnanya dan bentuknya jadi nggak cantik lagi. Dan ini juga terlalu lama. Masih dibilang cantik karena dia mekar seperti ini, ya bisa dibilang sengaja. Tapi kalau mau seperti ini 9 atau 10 menit itu udah cukup, udah matang. Kalau agak lama sedikit, dia bentuknya akan seperti ini. Ada sedikit pecah, tapi nggak sampai pecah seperti ini. Ya, jadi resep hari ini adalah bakpao. Kalau kalian ingin tahu gimana caranya dan apa aja bahannya, yuk ikutin ke dapur, kita bikin bakpao. Untuk bakpao itu bahannya untuk gampangnya itu saya bagi dua biasanya ya, karena ini yang pertama diuleni dulu ya. Pertama adalah 350 gram. Ini tepung terigu protein rendah ya, cake flour rendah ya, cake flour. Kemudian 150 gram terigu biasa, all purpose flour, 100 gram gula, susu bubuk ini sekitar 3 sendok makan. Kemudian ada 1 sendok teh baking powder. Dan ini untuk yeastnya itu adalah 11 gram atau 1 sachet atau 2/4 sendok teh. Pokoknya sekitar 11 gram, ukuran umum orang bikin roti ya. Kemudian air. Untuk air ini masih ada esnya ya. Ini air es 250 gram. Nah, ini pertama bahan-bahan ini akan diuleni dulu. Yang kedua nanti bahannya adalah sedikit garam dengan bukan butter tapi shortening, karena kita mau hasil bakpaonya itu lembut dan putih. Jadi mentega putih atau shortening 60 gram ditambah garam ya. Sekarang kita pindahkan ini ke mangkuk untuk diuleni. Nah, ini mangkuk mixernya. Pertama kita tuang tepungnya yang protein rendah tadi 350, kemudian protein sedang, gula, susu, baking powder, ragi. Di sini saya pakainya ragi instan ya. Nah, ini kita aduk aja seperti ini. Air es 250 ml yang sudah dibuang es batunya ya. Kita tuang aja. Nah, sekarang kita ke mixer, kita mix atau knead ya. Adonan sudah siap untuk kneading. Kita knead dengan kecepatan seperti biasa ya kalau kita mau kneading roti. Ini hanya sampai agak tercampur rata, belum kalis. Nanti kita tambahkan shortening dan garamnya. Nah, adonan sudah tercampur rata. Coba saya kelihatan ya. Ya.
Belum kalis tapi sudah rata. Matikan. Kita masukkan shortening atau mentega putih ya, 60 gram, sedikit garam. Uleni lagi. Kali ini kita uleni sampai dia yang disebut kalis elastis, jadi benar-benar kalis. Nah, ini 10 menit ya kneading tadi, 8 sampai 10 menit lah. Itu halus sekali, jadi adonannya agak lengket tapi dia halus. Ini kita diamkan 45 menit sampai 1 jam ya. Ditaruh aja di mangkok sini, ditutup dengan piring kalau saya. Saya akan kembali lagi untuk proses selanjutnya. Setelah 45 menit ya, kita kempeskan. Ini tidak terlalu mengembang sampai besar sekali. Kita tuang ke meja kerja kita. Kneading sedikit adonannya. Kemudian kalau saya loh ya, timbang berapa banyak. Berapa besar. Nah, ini 948 gram ya. Karena saya mau bikin tidak terlalu banyak tapi agak besar, coba saya timbang 60 gram ya. Kita timbang 60 gram. Atau 70 lah, 70 gram. Ini 70 gram. Jadi kita bagi sesuka kita ya. Kalau ini 70 gram nanti jadinya memang agak besar bakpaunya. Sudah ditimbang, kurang lebih sekitar 70 gram. Tidak persis ya, ada yang 72, ada yang 71. Ini kita bulatkan. Jadi 13 buah bakpao ukuran besar. Ini kita tutup dengan plastik atau serbet bersih. Kita biarkan selama 15 menit. 15 minutes later. Adonan yang sudah kita bulatkan tadi, kita ambil satu, kita roll. Nah, seperti ini. Kita siapkan juga satu kertas. Saya menggunakan cupcake paper karena gampang, tapi bisa juga pakai parchment paper ya. Nah, jadi ini sudah kita giling, kita isi. Di sini isiannya saya gunakan ayam kecap. Isiannya terserah ya, mau manis atau asin.
itu terserah. Ini yang saya ajarkan cuman adonan roti bakpaunya. Nah, boleh bundar, boleh juga bunga. Nah, ini semuanya sudah diisi. Saya pribadi itu paling suka bakpao kalau bundar, bulat gitu, jadi sederhana, bukannya bunga atau apa. Sudah kita isi. Sekarang kita diamkan 20 menit. 20 menit. Nah, selama 20 menit itu kita panaskan kukusan supaya nanti pada saat kita masukkan bakpao ini, kukusannya sudah sangat panas. Ini sudah didiamkan 20 menit. Sekarang saatnya kita kukus. Ini adalah batch pertama. Yang ada lagi kayaknya ada bakalan 3 batch. Ini yang kedua lagi steaming. Ini cuma mau kasih lihat aja. Dia tidak keriput ya. Dan ini dalamnya lembut sekali. Ini sudah agak dingin loh, dia tidak keriput ya. Jadi itu tadi resep bakpao. Saya nggak kasih resep isinya karena isinya boleh apa aja. Ini adalah resep untuk pao-nya, bisa kosong bisa diisi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir dan sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, kasih thumbs up, like, share, dan tekan tombol notifikasi. Kita akan ketemu kembali pada resep saya yang mendatang. Bye, see you in the next recipe.